Sesuai dengan prediksi sejumlah analis, ekonomi Indonesia kuartal ketiga tumbuh di bawah 5%, tepatnya 4,94%, dan ini mencerminkan perlambatan ekonomi Indonesia seiring dengan yang terjadi secara global. Angka ini juga menjadi yang terendah dalam 2 tahun. Lantas bagaimana pengusaha melihat peluang sisa akhir tahun 2023 ini? Apakah masih banyak ruang gerak pertumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kembali mendongkrak perekonomian nasional? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama kami Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Bapak Sarman Simanjorang. Selamat pagi Pak Sarman, apa kabar? Selamat pagi Lenita, salam sehat dan semangat selalu. Iya, terima kasih Pak. Kemarin data ekonomi Indonesia sudah dirilis ya Pak, dan hasilnya ekonomi Republik Indonesia tumbuh 4,94% di kuartal ketiga secara tahunan. Bagaimana pengusaha memaknai angka ini Pak? Ya, memang ini sudah sudah kita duga sebelumnya bahwa memang kondisi ekonomi global ya sangat mempengaruhi kita. Kemudian yang kedua juga dampaknya adalah ekspor kita juga sangat tertekan. Kemudian juga kita tahu bahwa dalam negeri juga ada yang namanya harga pokok pangan kita yang sedikit juga ada memberikan kontribusi ya kemarin ada isu pangan, ya beras, kemudian saat ini juga cabai juga masih naik dalam hal ini, sehingga memang pertumbuhan kita di kuartal ketiga ini 4,94%. Tapi bagi kami pengusaha, ya ini masih bisa kita kejar nanti di kuartal 4 dengan catatan bahwa kondisi ekonomi global ini juga semakin membaik dan pemerintah mampu mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro bidang usaha. Karena kita lihat bahwa sisa waktu kita untuk kuartal 4 nanti ini sangat menentukan untuk akumulasi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Harapan kita Mbak, mudah-mudahan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 nanti itu tetap di angka 5%. Sehingga secara keseluruhan nanti 2024 target pemerintah di angka 5,04% pertumbuhan ekonomi kita tahun 2023 secara keseluruhan itu bisa tercapai begitu. Ya, artinya Pak Sarman masih melihat ada peluang itu ya Pak ya. Lalu apakah melalui paket kebijakan mulai dari insentif pajak, pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan, kemudian juga bantuan langsung tunai dan bantuan pangan ini bisa mengerek perekonomian tanah air pada kuartal terakhir tahun ini Pak Sarman? Ya, pertama begini, bahwasanya salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi kita adalah yang namanya konsumsi rumah tangga dalam hal ini. Nah, tentu memang kita sangat berharap karena hampir 60% PDB kita masih disumbang oleh konsumsi rumah tangga, maka yang kita harapkan adalah pemerintah bagaimana mampu menstabilisasi harga-harga pokok pangan. Ini sangat-sangat strategis dalam hal ini. Jadi isu beras, isu cabai, apalagi mungkin komoditi yang lain, ini bagaimana pemerintah mampu menggaransi bahwa kita memiliki ketersediaan yang mumpuni sehingga pasar merespon positif sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah di depan mata kita masih ada pertama Natal, perayaan Natal dan tahun. Nah, biasanya ini juga akan menggerek daripada konsumsi rumah tangga kita. Nah, ini sangat diharapkan bagaimana pemerintah mampu bagaimana pada saat perayaan Natal, pada saat nanti tahun baru, ini berbagai harga pokok pangan kita itu pada kondisi yang stabil sehingga daya beli masyarakat kita bisa terjangkau. Kemudian kalau kita lihat juga Mbak, bahwa ini kan proses pemilu juga sudah berjalan dalam hal ini. Nah, kita juga sangat berharap nanti bahwa PDB kita di kuartal 4 ini mampu juga disumbangkan dari gelaran pemilu ini. Karena kita tahu bahwa ketika nanti sudah resmi KPU mengumumkan capres-cawapres, kemudian juga para caleg-caleg ini sudah mulai sosialisasi, mereka membutuhkan berbagai atribut kampanye dalam hal ini. Ya, sehingga ini juga akan memberikan kontribusi karena kita tahu misalnya sektor-sektor usaha nanti yang akan cuan dalam proses pemilu ini banyak sekali, yaitu katakanlah misalnya tekstil dan garment. Pasti yang namanya capres-cawapres membutuhkan jutaan kaos. Kemudian juga yang namanya caleg-caleg nanti akan bikin kaos, akan bikin bendera, akan bikin baliho. Nah, tentu nanti sektor-sektor tekstil, garment, percetakan, printing, kemudian transportasi, logistik, UMKM, sektor makanan dan minuman, kemudian juga
event organizer di sana, ada panggung, ada sound system dan lain-lain, ada manajer artis, ada media, iklan, desain grafis, kemudian konten konten kreator. Ini akan punya cuan lah dalam proses pemilu ini, dan ini akan bisa mewarnai ekonomi kita, dan kita harapkan ini juga mampu memberikan kontribusi terhadap PDB kita nanti gitu loh. Nah, apalagi bahwa event Natal Tahun Baru pasti akan dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan yang akan berkompetisi, kemudian juga caleg-caleg ini. Nah, pasti ini juga akan membutuhkan makanan, minuman, kemudian juga alat-alat peraga. Nah, ini akan mampu kita harapkan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal 4 gitu. Baik, itu tadi harapannya Pak, tapi potensi perlambatan ekonomi dalam negeri juga tampak dari kinerja investasi yang diproyeksikan melambat. Apakah perlambatan investasi ini juga diakibatkan oleh potensi tertahannya investasi asing ke Indonesia menjelang pemilu, karena ada tren mungkin mengarah ke situasi wait and see begitu Pak? Ya, jadi memang begini Mbak Lianita, kita dari 2-3 bulan yang lalu sudah kita ingatkan memang bahwasanya tingkat kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia ini kan saat ini juga sangat-sangat tinggi sekali. Dan ini kita buktikan bahwa dalam 4 tahun terakhir daripada investasi kita ini kan mencapai bahkan melewati target dalam hal ini. Artinya sangat positif ya. Akan tetapi ada catatan, dalam waktu 1 tahun ke depan pasti yang namanya investor itu walaupun sudah memiliki suatu komitmen untuk masuk ke Indonesia, dia akan melihat dari bagaimana tahapan pemilu kita ini. Nah, untuk itu kami dari pengusaha sudah berharap bagaimana supaya para tokoh-tokoh politik kita, para tim sukses misalnya, bagaimana menciptakan tahapan pemilu ini yang aman, nyaman, kondusif, tidak gaduh, sehingga tidak mempengaruhi berbagai aktivitas bisnis, tidak mempengaruhi daripada psikologi investor untuk masuk, sehingga kita harapkan mereka bukan pada posisi wait and see. Karena kalau wait and see kita rugi, hampir tahun depan mereka akan masuk. Nah, ini tugas kita bersama kan gitu. Karena yang saya katakan tadi, di mata para investor, mereka sangat yakin untuk masuk ke Indonesia karena mereka melihat bahwa kita memiliki keunggulan. Sumber daya alam kita masih mumpuni, kemudian juga kita adalah merupakan negara terbesar populasi terbesar di dunia. Jadi ini kita ini sangat-sangat potensial dibandingkan negara-negara lain. Nah, untuk itu ini harus kita jaga daripada komitmen positif ini. Nah, untuk itu tugas kita bersama karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini juga sangat ditopang oleh salah satu sektor investasi dalam hal ini. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan nyaman, Mbak. Gitu. Jangan sampai wait and see begitu ya Pak ya, tapi masih terkait event pemilu. Ya Pak, masih terkait event pemilu, apakah menurut Anda konsumsi dari sektor lembaga non-profit rumah tangga yang akan menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi 2023, terutama dengan adanya persiapan pemilu nanti, begitu Pak? Ya, saya sangat yakin itu. Dia kesangtangan tadi misalnya masalah, ini kan kita masih ada peluang kita di perayaan Natal Tahun Baru, ya kan? Biasanya konsumsi rumah tangga akan naik dalam hal ini. Kemudian juga yang saya katakan tadi, tahapan pemilu ini kan sudah berjalan. Apalagi kita harapkan mungkin dalam pertengahan November ini sudah start, sudah mulai tahapan kampanye sudah mulai berjalan dan itu sampai dengan awal Februari. Iya, nah ini harus kita kesempatan ini harus kita manfaatkan. Nah untuk itu kita Mbak Lianita sangat berharap nih kepada seluruh pasangan capres cawapres, belanjalah atribut kampanye di Indonesia. Baik. Jangan sampai membelanjakan berbagai kebutuhan mereka ke luar negeri. Katakanlah mungkin lebih murah di luar negeri. Tapi kalau sedikit mahal dalam negeri, uang itu berputar dalam negeri, industri kita bisa berkembang, UKM kita bisa hidup, dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDB kita. Itu yang paling penting. Karena dulu-dulu Mbak pernah, katakanlah belanja kaos jutaan itu ke luar negeri. Kalau sekarang kami harapkan jangan belanja ke luar negeri, tapi belanjalah dalam negeri supaya uang itu berputar dan mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional kita. Itu tadi harapan Anda Pak, tapi bagaimana siasat dari pengusaha di sisa akhir 2023 ini, apalagi di tahun pemilu 2024 ini, ada pemilu, apa siasatnya Pak? Ya, kami pada saat ini masih pada posisi yang positif melihatnya ya dalam hal ini. Nah tentu siasat kami, ya ini kami sangat berharap memang misalnya supaya pemerintah responsif
terhadap dinamika ekonomi global yang berkembang dalam hal ini. Ya, katakanlah misalnya daripada pemerintah ketika perdebatan ekonomi kita sudah kita rasakan saat ini, pemerintah cepat merespon ya dengan mengguyurkan berbagai kebijakan-kebijakan bantuan sosial, perumahan dan lain-lain. Next, kita juga sangat melihat juga seperti itu. Bagaimana pemerintah merespon akan berbagai dinamika global sehingga itu bisa diterjemahkan dari sebuah kebijakan sehingga kita harapkan nanti ekonomi kita tetap positif dan tumbuh terutama di kuartal 4 ini yang sangat strategis. Karena kalau nantinya misalnya itu di bawah 5%, tentu pertumbuhan ekonomi kita di 2023 akan di angka di bawah 5%. Tapi kita sangat berharap bagaimana pemerintah misalnya cepat merespon dinamika yang ada. Nah, kemudian siasat kita dari pengusaha ya tentu kita akan membuat strategi khusus, terutama yang saya katakan tadi, terutama di sektor makanan dan minuman misalnya menjelang Natal tahun baru, tentu pengusaha sudah mempersiapkan berbagai strategi ya supaya bagaimana supaya berbagai produk-produk mereka itu bisa terserap dalam akhir tahun ini misalnya. Itu menjadi harapan kita, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sarman Situmorang. Anda sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Simanjorang, Referensi. Tentu kita berharap terus ada pertumbuhan ya di sisa tahun 2023. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Kita sampai saat ini masih optimis itu. Baik, bisa terima di kasih, angka Pak. 5% di terakhir ini. Salam sehat selalu Pak.